Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Buat yang belum ngidupin kamera, silahkan hidupin kameranya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, di sini kita akan membahas materi pelajaran tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di mana apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Garuda Pancasila. Nah, frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, adapun bentuk keberagaman di Indonesia itu ada 700 bahasa daerah yang dimana contoh bahasa daerahnya itu adalah yang dimana salah satu contoh bahasa daerahnya itu adalah yang dimana contoh bahasa daerah beberapa contoh bahasa daerah di antara lain yaitu ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan bahasa Minangkabau dan lain sebagainya. Nah, adapun pakaian adat di dalam Indonesia ini adalah yaitu ada 34 pakaian yang dimana beberapa contoh pakaian adat dari berbagai daerah yaitu ada ulos dari Sumatera Utara, bundo kanduang dari Sumatera Barat, aesan gede dari Sumatera Selatan, kebaya dan beskep dari Jawa Tengah, payas agung dari Bali, biliu dan makuta dari Gorontalo. Nah, dari beberapa contoh dari 34 pakaian adat ini Indonesia memiliki beberapa puluh pakaian adat karena setiap suku memiliki ciri khas pakaian tradisional masing-masing. Nah, hal ini menunjukkan kekayaan budaya Indonesia yang sejalan dan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, adapun Adapun 6 agama yang resmi di Indonesia yaitu ada yang pertama ada Islam, yang kedua ada Kristen Protestan, yang ketiga ada Katolik, yang keempat ada Hindu, kelima ada Buddha, dan terakhir ada Konghucu. Nah, keenam agama ini dijamin kebebasannya oleh negara berdasarkan nilai-nilai dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya pada pasal 29 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Nah, selain itu, keberagaman agama di Indonesia juga mencerminkan semangat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, adapun warna-warni tapi satu pelangi yaitu toleransi itu seperti pelangi. Merah tak harus jadi biru, kuning tak perlu jadi hijau, tapi kalau bersama mereka jadi pelangi. Begitu juga kita nih di dalam Indonesia ini ada keberagaman. Nah, itu yang dinamakan toleransi. Nah, adapun Bhinneka Tunggal Ika di era modern yaitu yang pertama nih ada perkembangan teknologi di mana Bhinneka Tunggal Ika hadir dalam bentuk kerjasama digitalitas budaya. Dan yang kedua ada globalisasi. Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan kita memfilter bukan menolak perbedaannya. Nah, yang terakhir ada pendidikan dan ekonomi. Bhinneka Tunggal Ika menjadi nilai hidup bukan sekedar slogan. Nah, apa sih tantangan dalam keberagaman di Bhinneka Tunggal Ika ini? Nah, di dalam tantangannya itu ya ada etnosentrisme, di mana menganggap budaya sendiri lebih unggul. Nah, yang kedua ada diskriminasi, di mana perlakuan tidak adil terhadap kelompok yang tertentu. Dan terakhir ada konflik sosial, di mana konflik sosial ini bisa disebut dengan ketegangan akibat perbedaan nilai dan kepentingan.
Nah, apa sih peran kita di dalam menjaga kebersamaan? Nah, peran kita itu di dalam menjaga keberagaman ada 4. Yang dimana yang pertama ada menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan itu sama dengan mendengarkan pendapat dan tradisi orang lain tanpa merendahkan. Yang kedua ada berteman tanpa membedakan. Kita bisa berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Ajak semua teman bermain dan belajar bersama. Nah, yang ketiga ada melawan hoax. Kita di zaman modern ini di zaman era digital ini kita jangan langsung percaya nih sama berita-berita yang belum pasti. Jangan langsung percaya infonya. Coba kita saring dulu sebelum di-sharing. Nah, yang terakhir ada sebarkan konten positif, gunakan media sosial untuk menyebarkan semangat. Nah, adapun kesimpulannya yaitu kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga tentang hidup damai dalam perbedaan Bhinneka Tunggal Ika dan bukan sekedar semboyan. Itu adalah cara hidup kita sebagai bangsa yang besar. Nah, sampai di sini nih penjelasan Ibu dari tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apakah ada nih anak-anak sekalian untuk bertanya apa tentang seputaran Bhinneka Tunggal Ika? Bu, Iya, kepada Bene dipersilahkan. Mau nanya apa nih tentang seputaran Bhinneka Tunggal Ika? Mau nanya apa nih, Bene? gini Bu, ini kan aku suka budaya Bali nih Bu. Jadi ini aku mau nanya Bu, kalau contohnya untuk penerapan Bhinneka Tunggal Ika itu sama budaya yang aku suka atau gimana sih Bu? Atau sama budaya lain juga? Boleh diulang nih pertanyaannya, Bene, soalnya suaranya putus-putus. Oh iya Bu, ini aku mau ngulang Bu. Jadi aku mau nanya Bu, ini kalau contohnya aku punya satu budaya yang aku suka, contohnya Bali, ini aku harus terapkan Bhinneka Tunggal itu ke Bali doang Bu atau gimana Bu? Oke, baik nih. Bene ini misalnya contohnya Bene suka budaya Bali. Nah, Bene boleh menerapkan budaya Bali. Boleh menerapkan budaya Bali, boleh suka dengan budaya Bali, tetapi jangan membeda-bedakan dengan budaya yang lainnya. Jadi boleh suka tapi jangan membeda-bedakan dengan budaya yang lainnya. Apakah Bene bisa mengerti? Oh ya, paham Bu. Baik. Kasih ya Bu. Terima kasih Bene. Baik. Murid yang lainnya apakah ada yang mau bertanya tentang seputaran Bhinneka Tunggal Ika? Oke, coba nih. Ibu mau nanya nih sama Iwidya. Apakah Iwidya udah mengerti nih tentang Bhinneka Tunggal Ika atau Iwidya mau bertanya lagi? Kenapa sih kenapa sih kita harus bertoleransi dengan agama yang lain atau apa? Ayo Iwid, apakah mau bertanya Iwid? Tidak Bu, saya paham dari pembelajaran hari ini bentuk keberagaman di Indonesia itu merupakan suatu kelebihan dari negara kita Bu. Wah, keren nih Wid, udah mengerti tentang budaya, tentang toleransi di Indonesia. Yang lain ada mau bertanya lagi? Atau Riris, atau Ayu, ada lagi nggak yang mau bertanya tentang seputaran Bhinneka Tunggal Ika?
Oke, kalau nggak ada, Ibu pilih lagi ya. Oke, Ayu. Kenapa itu Ayu? Mau bertanya apa itu Ayu? Ibu mau nanya tentang bahasa. Iya. Kan tadi ada 700 bahasa daerah di Indonesia. Iya. Kok bisa banyak banget, Bu? Berarti ada yang nggak saling ngerti dong. Nah, kenapa kita terima kasih Ayu sudah bertanya. Kenapa nih negara kita ini banyak ada bahasa daerah dengan 700? Karena kita ini ada 34 provinsi dengan bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, kenapa bisa sampai banyak? Karena kita, nah itu tadi, di dalam Indonesia ini kita ada 34 provinsi. Makanya bahasa daerah kita ini sangat banyak. Nah, jadi meskipun kita tidak mengerti apa bahasa daerah mereka, tetapi kita harus menghargai bahasa daerah mereka. Atau bisa juga ini kita belajar nih, kalau kita memang ingin tahu nih, pengen tahu belajar bahasa daerah Karo, kita belajar, boleh belajar. Itulah yang dinamakan menghargai. Apakah Ayu nih udah mengerti atau belum? Sudah Ibu, sudah paham. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ayu. Apakah ada lagi nih murid-murid yang ingin bertanya? Ibu, aku mau bertanya. Oke, Rupma, silahkan. Kan materi kita hari ini kan Bu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya itu kan Bu berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi Bu kalau aku lihat di beberapa tempat atau bahkan daerah itu masih sering yang namanya itu gak saling menghargai Bu. Itu kenapa Bu? Sedangkan kita ini kan udah negara Bhinneka Tunggal Ika. Terus kenapa masih ada aja Bu yang kayak belum bisa menghargai antara sesama kayak dari agama, budaya, sama ras gitu Bu? Oke, baik. Terima kasih Rukma. Nih, pertanyaannya bagus nih dari Rukma. Nah, kenapa sih masih ada orang yang belum bisa menghargai antara sesama agama, suku? Mungkin karena masih banyak faktor yang mempengaruhi ya, seperti perbedaan budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup. Nah, memang kadang-kadang nih orang lebih fokus pada perbedaan daripada sesama, sehingga mereka ini sulit untuk memahami dan menghargai orang lain. Tapi dengan kesadaran dan upaya untuk memahami itu, kita bisa mulai mengubah pola pikir dan perilaku untuk lebih menghargai sesama ya. Jadi kita jangan membeda-bedakan antara suku agama, kita harus bisa menghargai dan saling toleransi. Apakah Rukma bisa mengerti nih? Bisa Bu, makasih ya Bu. Oke Rukma, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke nih, kalau misalnya tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup nih kelas ini. Mungkin sekian penjelasan dari materi Bhinneka Tunggal Ika. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Oke.